Bayangkan saja, untuk mencapai net sink di tahun 2030 itu dibutuhkan ya 6 juta hektar hutan tanaman baru. Di mana lokasinya? Kalau bukan, itu akan dibebankan di atas hutan alam gitu ya. Jadi memang akan terjadi deforestasi secara besar-besaran. Terkesan follow net sink ini di publik dinilai baik. Padahal sebetulnya ini niat dari Kementerian Kehutanan untuk mengeksploitasi hutan, menggantinya dengan hutan tanaman. Dari tahun 2021 sampai tahun 2023 saja, itu ada 1,9 juta hektar hutan alam yang hilang. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kuota deforestasi yang seharusnya dicapai dalam target follow, itu kan minus 577.000 hektar ya. Jadi ini sudah terlampau jauh. Ini bukan alert lagi, tapi ini warning sebetulnya. Apakah kita serius terhadap komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi di sektor follow atau tidak? Halo Sobat Tempo, jumpa lagi di podcast Kolom Hijau Tempo dari pojok Ramantoleng di Gedung Tempo. Kali ini bersama saya, Yohanes Paskalis. Podcast Kolom Hijau Tempo merupakan kolaborasi antara Tempo, Tempo Institute, bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil bidang lingkungan. Program ini adalah pengembangan rubrik opini mingguan yang terbit di kanal Premium Tempo. Nah, di episode kali ini, kita berjumpa dengan Anggi Putra Prayoga, juru kampanye Forest Watch Indonesia. Artikel Mas Anggi yang terbit di Tempo pada 4 Juli lalu menyinggung follow net sink, program pemerintah untuk memangkas emisi karbon melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Di balik narasi perlindungan lingkungan, masih ada risiko deforestasi hutan yang dilegalkan melalui berbagai istilah rumit. Ketika keran perizinan dibuka, konglomerat mulai mengantri menggarap konsesi. Selamat sore Mas Anggi. Selamat sore Bang Hans. Lama kita nggak jumpa nih Mas. Ya. Ini gimana nih kesibukannya di Forest Watch Indonesia? Kayaknya memang concern-nya selama ini memang soal isu-isu pembukaan lahan yang bermasalah gitu ya Mas ya? Ya, memang kami fokus menjadi organisasi pemantau hutan di Indonesia untuk melihat praktek-praktek yang terjadi saat ini dalam tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, terutama kejadian-kejadian deforestasi. Nah ini mengenai topik yang Mas tuliskan di kolom opini kita dan juga memang jadi concern di publik juga ya Mas, soal follow net sink Mas. Itu riwayatnya seperti apa Mas? Memang sejak pertama kali muncul sepertinya di era pemerintahan sebelumnya ya Mas ya? Ya memang kan follow net sink ini turunan dari NDC ya. Jadi kita punya komitmen terhadap dunia internasional untuk mengurangi emisi. Nah, follow net sink ini khusus untuk sektor hutan dan penggunaan lahan. Jadi memang kita harus terlibat dalam komitmen-komitmen Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hutan dan lahan. Jadi memang gambaran besar dari isi program ini seperti apa Mas? Apakah memang sudah ada target emisi, sudah ada target-target yang mau dikejar gitu Mas? Ya, jadi untuk mencapai target pengurangan emisi nasional maka diturunkan ke sektor follow. Nah itu besarnya lumayan ya, sekitar 60% dari target pengurangan emisi. Ada sektor-sektor lain, memang ada sektor energi, transportasi, dan lain halnya. Nah memang ketika kita melihat bahwa pengurangan emisi nasional ini bergantung pada sektor follow, maka memang keberhasilan pengurangan emisi Indonesia itu sangat bergantung bagaimana mulai dari perencanaan, implementasi, hingga monitoring di lapangan, upaya-upaya untuk mengurangi pengurangan emisi dari sektor follow. Misalkan ada beberapa strategi yang disebutkan dalam dokumen follow net sink 2030. Seperti contoh misalkan pengurangan laju deforestasi. Berarti memang kalau misalnya kita melihat di balik kampanye pemerintah ini kan, apa yang menjadi concernnya Forest Watch Indonesia nih? Kenapa memang ada kritik-kritik yang muncul terhadap follow net sink sendiri gitu Mas? Iya, seharusnya dalam bahkan disebutkan di dalam dokumen follow net sink itu ada istilah kuota deforestasi. Kita mau mencapai target pengurangan emisi gitu ya, tapi sebetulnya kita ada istilah-istilah yang sebetulnya ini tidak wajar atau tidak lazim gitu ya muncul ke publik, kuota deforestasi. Dan itu besarnya memang sudah minus.
Jadi untuk mencapai net sink di tahun 2030 minus 577 ribu hektar. Jadi seharusnya dalam konteks ini kalau kita pelajari lebih dalam lagi, tidak boleh ada deforestasi lagi karena kuotanya sudah minus 577 ribu hektar. Nah, fakta yang kita temukan 2 tahun setelah dokumen follow net sink itu dirilis, deforestasi tetap terjadi. Bahkan yang seharusnya kan tidak terjadi karena ini sudah minus, ya harusnya nggak ada, gitu ya. Bahkan seharusnya bahkan program-program yang digalakkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai pemangku dari kebijakan follow net sink ini seharusnya melakukan upaya-upaya pemulihan ekosistem, pencegahan deforestasi, gitu ya. Tapi sangat disayangkan deforestasi masih terjadi. Jadi sebenarnya kalau dari catatan Forest Watch Indonesia sendiri, laju deforestasi kita tuh udah sampai mana, Mas, udah saat ini? Dari tahun 2021 sampai tahun 2023 saja itu ada 1,9 juta hektar hutan alam yang hilang. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kuota deforestasi yang seharusnya dicapai dalam target follow, itu kan minus 577 ribu hektar ya. Jadi ini sudah terlampau jauh. Ini bukan alert lagi, tapi ini warning sebetulnya. Apakah kita serius terhadap komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi di sektor follow atau tidak? Nah, kita ingin mendorong sebetulnya Kementerian Kehutanan untuk lebih terbuka terhadap fakta-fakta yang terjadi terhadap sektor-sektor kehutanan di Indonesia. Ini berarti memang kalau kita tuh sudah melampaui kuota yang disebut itu, Mas. Nah, betul. Dengan adanya istilah-istilah seperti kuota bencana gitu, itu apakah mungkin ada kesan seperti yang Mas tulis juga dalam artikel kolom itu mengecoh publik dengan istilah-istilah rumit gitu, Mas? Ya, memang ada beberapa istilah-istilah yang kita baru dengar juga ya. Ada soal deforestasi terencana atau deforestasi tidak terencana gitu ya. Jadi untuk mencapai net sink di tahun 2030, Kementerian Kehutanan menargetkan ada 10 juta hektar sebetulnya. 5 juta hektarnya itu masuk ke dalam kategori deforestasi terencana dan 5 juta hektarnya lagi masuk dalam kategori deforestasi tidak terencana. Ini sangat tidak mudah untuk publik mengerti gitu ya. Jangankan untuk memahami apa sebetulnya deforestasi terencana dan tidak terencana gitu ya. Kita masih punya banyak hal yang perlu dipelajari berkaitan dengan dokumen follow net sink-nya Kementerian Kehutanan ini. Ada istilah soal pembangunan hutan tanaman, pengurangan laju deforestasi, pengurangan laju degradasi, perlindungan gambut begitu ya, dan mangrove gitu ya. Itu saya pikir cukup bisa dipahami oleh publik. Tapi soal istilah-istilah baru ini benar-benar bisa mengecoh publik. Apakah memang kementerian melakukan upaya-upaya perencanaan deforestasi atau tidak gitu ya, sehingga ada ambiguitas di publik untuk memahami dokumen follow net sink ini. Itu memang risiko kalau seandainya bisa mengecoh nih, Mas, ke belakangnya tuh bakal bagaimana? Apakah ini semacam deforestasi yang seolah-olah dilegalkan dan ada basis hukumnya? Bagaimana tuh, Mas? Iya, bisa jadi begitu. Karena ada kuota deforestasi, ada deforestasi terencana. Pada akhirnya ketika deforestasi itu terjadi pada areal-areal yang memang diidentifikasi oleh Kementerian Kehutanan sebagai deforestasi terencana, memang itu sudah bagian dari bisa diklaim bahwa itu adalah bagian dari yang direncanakan begitu ya, dan memang sudah diprediksi oleh kementerian sejauh hari gitu ya. Tapi sangat disayangkan yang seharusnya itu dilakukan mitigasi dalam konteks bagaimana Indonesia menekan laju deforestasi. Ini apakah ada perubahan setelah itu? Kan sepertinya sudah dirancang sejak zaman mantan Menteri KLHK yaitu Bu Siti Nurbaya. Ya. Nah, sekarang kan sudah ganti rezim. Apakah follow net sink itu semakin gencar atau bagaimana sih, Mas, penerapannya, Mas? Iya, karena dia kan masuk ke dalam rencana kerja kehutanan di tingkat nasional dan daerah. Jadi sebetulnya itu masih dipakai baik di nasional maupun di daerah ya. Kita bilang bahwa ini adalah komitmennya Kementerian Kehutanan untuk menyumbang penyerapan karbon dari sektor follow. Berarti kalau kita ngomongin soal kelayakan program gitu, apakah follow net sink ini
apa sih namanya, memang akan membawa dampak tertentu, Mas? Apakah karena kan kuota penerbangan juga masih ada begitu? Iya, justru ketika kami bertanya ke pemerintah daerah, Sempat ada surveinya berarti gitu ya, Mas? iya, terutama di Provinsi Gorontalo. Jadi kita sempat ada satu diskusi dengan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Ada areal-areal yang memang itu diidentifikasi sebagai areal penting atau areal prioritas atau rencana operasional untuk pengurangan laju deforestasi. Tapi justru ketika di dalam konsesi, terutama di dalam konsesi eksploitasi hutan gitu ya, pemerintah daerah juga sebetulnya tidak bisa atau tidak mampu untuk mencegah operasional usaha yang menyebabkan deforestasi di lapangan. Jadi sebetulnya bisa dibilang bahwa ini hanya sebatas di komitmen saja gitu ya. Tapi implementasi di lapangan ini sangat jauh. Bagaimana Indonesia punya komitmen dan realitas gitu ya untuk mengurangi deforestasi di lapangan. Tidak bisa atau tidak mau nih, Mas? Ini apa nih sebenarnya yang terjadi di pemerintahan daerah nih? Bisa jadi tidak mau juga karena ada definisi-definisi soal hutan yang coba juga dirangkai untuk mengecoh publik. Misalkan soal hutan tanaman. Soal hutan tanaman juga itu masuk ke dalam kategori dimasukkan ke dalam kategori hutan oleh Kementerian Kehutanan. Padahal sebetulnya itu adalah kebun kayu, sama aja dengan kebun karet dan lain halnya gitu ya. Nah, sehingga deforestasi hutan alam yang terjadi di lapangan akibat operasionalisasi konsesi-konsesi perusahaan, ketika mereka di dalam konsesi hutan tanaman itu tidak dikatakan sebagai deforestasi. Tapi itu dikatakan sebagai misalkan karena akan dimasukkan lagi atau akan digiatkan lagi upaya-upaya pembangunan hutan tanaman. Nah, ini sebetulnya juga hal-hal yang bisa jadi publik terkecoh. Karena misalkan kasus-kasus yang terjadi di Gorontalo gitu ya. Mereka bilang bahwa wood pellet yang diciptakan atau yang diproduksi oleh perusahaan ini bukan berasal dari deforestasi. Karena akan ditanam setelah mereka melakukan eksploitasi hutan. Padahal itu betul-betul bahwa kayu yang dihasilkan dari wood pellet itu adalah kayu dari hutan alam. Nah, ini sebetulnya tipu daya volunteering di lapangan ya. Berarti Gorontalo memang bisa dibilang salah satu lokasi yang bisa jadi contoh kasus di mana penerapan volunteering itu juga terjadi ya, Mas, di sana itu ya. Iya. Di mana banyak istilah-istilah yang sepertinya tampak seperti seolah-olah bukan deforestasi, namun ternyata tetap aja berupa penebangan gitu ya. Iya, betul sekali itu. Jadi pemanfaatan hutan alam yang terjadi saat ini, KLHK atau Kementerian Kehutanan menyebutnya bukan sebagai deforestasi karena akan dibangun hutan tanaman. Bayangkan saja, untuk mencapai net sink di tahun 2030 itu dibutuhkan ya, hasil hitung-hitungannya Kementerian Kehutanan, 6 juta hektar hutan tanaman baru. Di mana lokasinya? Kalau bukan, itu akan dibebankan di atas hutan alam gitu ya. Jadi memang akan terjadi deforestasi secara besar-besaran. Nah, bagaimana agar publik terkecoh bahwa ini bukan deforestasi tapi ini pembangunan hutan tanaman. Nah, dimasukkanlah istilah pembangunan hutan tanaman, izin-izin baru, kemudian juga rehabilitasi rotasi, rehabilitasi non-rotasi, sehingga terkesan volunteering ini di publik dinilai baik. Padahal sebetulnya ini niat dari Kementerian Kehutanan untuk mengeksploitasi hutan, menggantinya dengan hutan tanaman. Bicara soal deforestasi terencana dan yang tidak terencana nih, itu dalam dokumen volunteering, itu lokasi terluasnya di mana, Mas? Pemetaannya FWI sendiri seperti apa? Ya, jadi kita mempelajari dokumen volunteering lumayan dalam juga ya. Jadi kita lihat ada provinsi-provinsi yang memang punya resiko deforestasi yang besar, baik terencana maupun tidak terencana. Salah duanya adalah Provinsi Papua dan Kalimantan Tengah. Itu bisa mencapai sekitar 2,5 juta hektar di dua provinsi tersebut. Artinya memang satu itu punya resiko ada izin-izin baru yang akan terbit di sana. Bisa itu dari praktek-praktek HPH, HTI, perhutanan sosial, proyek swasembada pangan, swasembada energi,
yang akan banyak di dua provinsi tersebut, sehingga punya resiko terjadi deforestasi yang sangat besar. Nah, Mas Anggi, dengan banyaknya tadi kalau misalnya kita pakai kata kamuflase ya, Mas, kamuflase istilah lah gitu di dalam volumetric, ada deforestasi terencana, deforestasi yang tidak terencana, dan kuota deforestasi. Berarti kan ini semua bicara soal masih ada penebangan baru gitu, Mas. Nah, bagaimana perbandingan antara deforestasi dan mungkin rehabilitasi di hutan lindung kita gitu, Mas, sejauh ini? Ya, justru kita melihat antara kejadian deforestasi dengan upaya rehabilitasi ini justru minus. Kita di angka minus. Rehabilitasinya atau bagaimana? Iya, jadi deforestasinya lebih besar dibandingkan dengan upaya rehabilitasi yang dilakukan. Nah, kami sempat melakukan perhitungan. Contoh misalkan, kami menghitung di kawasan hutan lindung ya, yang dimana KLHK menargetkan itu sebagai bagian dari proyek rehabilitasi non-rotasi. Artinya tidak ditebang lagi setelah dilakukan rehabilitasi. Kami menghitung deforestasinya sekitar 200.000 hektar. Deforestasinya 200.000 hektar. Tapi kemampuan rehabilitasinya hanya 77.000 hektar. Minus ya, Mas ya. Jadi minus. Jadi upaya kita mengurangi emisi dengan cara rehabilitasi non-rotasi juga sebetulnya dihadapkan pada realitas di mana hutan lindung juga mendapatkan ancaman-ancaman terjadinya deforestasi. Ini bisa disebabkan oleh tambang, ini bisa disebabkan oleh kebun kelapa sawit gitu ya di lapangan begitu. Tapi justru yang seharusnya dilakukan kalau kita ngelihat data gitu ya, maka hentikan deforestasinya. Baru kita bicara soal bagaimana memulihkan ekosistem, bagaimana melakukan upaya rehabilitasi. Tapi ini tidak terjadi dalam implementasi di lapangan. Nah, jadi kalau kita misalnya bergerak nih, Mas, ke siapa yang diuntungkan dengan adanya istilah-istilah yang rumit, lalu penerapan volumetric yang dengan istilah-istilah yang mungkin sosialisasinya itu juga masih ambigu gitu ya. Itu ini kemana nih masalahnya, Mas? Siapa yang diuntungkan, Mas? Ya, yang jelas kalau kita Indonesia ya dalam konteks ini ingin mencapai net sink dari sektor volu gitu ya di tahun 2030, hentikan saja deforestasi. Idealnya begitu gitu ya. Tapi kan ini semacam niat setengah hati untuk mengurangi laju deforestasi. Makanya pakai istilah pembangunan hutan tanaman, terus kemudian rehabilitasi rotasi. Ya, yang jelas yang akan diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan yang memang sekarang sudah mengcovering hutan alam Indonesia. Karena satu sisi mereka dikatakan sebagai bukan pelaku deforestasi, tapi di sisi lain juga mereka dikatakan sebagai tanda kutip penyelamat emisi karena mereka melakukan rehabilitasi. Nah, ini yang sebetulnya yang saya khawatirkan ini dapat mengecoh publik. Ini kita tahu banget nih FWI ngikutin nih izin barunya udah terus bertambah atau gimana nih, Mas, untuk pengelolaan lahan ini, Mas? Ya, bahkan karena izin baru itu juga salah satu motivasi kenapa Kementerian Kehutanan ingin menerbitkan izin baru, juga motivasinya adalah untuk mencapai volumetric sink. Padahal prakteknya ini bertolak belakang. Izin-izin baru atau operasionalisasi izin itu pasti akan melakukan deforestasi. Nah, ini yang sebetulnya yang seharusnya terus diawasi oleh publik begitu ya. Bahwa ada motivasi, satu sisi motivasi untuk mengurangi emisi, tapi prakteknya melakukan deforestasi lewat izin-izin baru. Jelas izin-izin baru ditargetkan di volumetric itu ada sekitar 2 juta hektar izin baru yang ditargetkan untuk membangun hutan tanaman. Gitu ya. Hutan tanaman itu identik dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan tanaman atau kita sering kenal HTI gitu ya. HTI dengan HPH operasionalnya jelas berbeda. HTI pasti melakukan land clearing. Pasti membabat habis ya. Contoh kasus Mayawana, kemudian juga yang di Gorontalo ya, Banyantumbu Lestari, itu juga membabat habis hutan alam Indonesia. Nah, praktek itu apakah itu yang dikatakan atau dinilai sebagai praktek baik dalam mencapai volumetric? Ya kita nilai tidak gitu. Ini
mengenai follow netting sendiri, Mas. Sempat ada nuansa politis dalam program ini ketika mungkin ada banyak kritik publik mengenai masuknya sejumlah kader dari Partai Solidaritas Indonesia gitu, Mas. Berarti memang apakah program ini itu juga mungkin ditunggangi juga untuk ada unsur politik gitu dalam program ini gitu, Mas? Ya jelas ya. Kebijakan-kebijakan di sektor kebijakan-kebijakan di sektor kehutanan itu sangat identik dengan ekonomi politik. Jadi memang itu tidak bisa dipungkiri ya. Orientasi contoh kasus misalkan ya soal undang-undang kehutanan yang sekarang lagi digalakan untuk diubah karena dianggap atau kita nilai itu sudah tidak relevan lagi untuk menjawab tantangan iklim. Salah satunya memang soal pengurangan emisi di sektor volume. Gitu. Nah, seharusnya itu terhindar ya dari nuansa-nuansa ekonomi politik, gitu ya. Tapi justru malah revisi Undang-Undang Kehutanan itu akan dibawa ke bagaimana di sektor kehutanan ini bisa mendukung soal swasembada pangan, swasembada energi, gitu ya. Yang dimana praktek-praktek di lapangannya melakukan deforestasi hutan alam, gitu ya. Tapi sangat disayangkan ketika itu masuk ke dalam program follow netting itu dikatakan sebagai program yang baik gitu. Makanya karena itu juga sering disebut window dressing juga ya, Mas. Ada yang menyebut ini sebagai cara untuk memoles sedemikian rupa agar investor tertarik gitu. Betul. Jadi salah satunya untuk mengecoh investor juga gitu ya, bahwa kita masih doyan. Kita dalam konteks ini adalah implementasi dari regulasi-regulasi yang ada gitu ya. Masih doyan melakukan deforestasi gitu ya. Tapi kita juga pengen dapat bantuan dari internasional untuk mengurangi emisi. Sehingga dipoleslah dengan dokumen-dokumen follow netting ini. Dan saya pikir ini tidak fair ya. Di mana publik, masyarakat adat, mereka yang sebagai dalam konteks ini adalah pihak yang paling dirugikan dari operasional izin gitu ya. Tapi yang mendapat keuntungan adalah orang-orang yang memang bisa kita katakan regulator gitu ya. Terus aktor-aktor tertentu begitu ya, yang ini tidak fair gitu ya kalau kita mau mengurangi emisi dengan cara follow netting 2030. Ini berarti ini dalam kondisi kita belum mengumpulkan dokumen second NDC kita. Bagaimana dengan target follow netting sendiri? Apakah memang ada korelasinya gitu, Mas? Ada korelasinya, jelas, karena memang second NDC kan sampai sekarang ya masih dalam tertunda beberapa kali gitu ya. Tertunda beberapa kali gitu ya. Pasti ini ada soal lobby-lobby, bagaimana soal sektor volume, bagaimana soal energi gitu ya, sektor energi yang seharusnya punya kontribusi untuk mengurangi emisi gitu ya. Sebetulnya yang sangat disayangkan itu jangan sampai komitmen Indonesia di tingkat global itu hanya sebatas angka. Contoh misalkan dari NDC ke Enhance NDC itu ada kenaikan sekian persen dari 30 ke 31, sekian persen. Saya khawatir ini hanya sebatas angka saja, tapi implementasi di lapangan masih melakukan atau ada praktek-praktek deforestasi yang ditemukan. Ini sebetulnya mencoreng muka Indonesia juga di tingkat global gitu ya, bahwa kita punya komitmen yang ambisius, tapi kita masih doyan melakukan pengerusakan hutan. Ini selain dari yang tadi deforestasi terencana, Mas, kita kan tahu kita sudah punya program perhutanan sosial nih, Mas. Sementara di dalam follow netting ada rencana pembangunan hutan tanaman baru seluas 6 juta hektar gitu. Nah ini gimana pengaruhnya ke PS ini, Mas, program perhutanan sosial? Ya, nah ini menarik nih sebetulnya untuk diangkat ya. Perhutanan sosial kan memang tujuan utamanya satu, mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan atau sekitar kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan. Gitu ya. Yang kedua juga sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem. Gitu ya. Justru ini menjadi berbahaya dalam strategi-strategi yang kementerian masukkan ke dalam dokumen follow netting. Dari 6 juta hektar, itu sekitar 700.000 hektarnya itu akan dibangun hutan tanaman di izin-izin perhutanan sosial. Nah, saya sempat
melihat bagaimana praktek izin perhutanan sosial di 2 provinsi, Jambi dan Riau, di mana ada izin-izin PS yang ditunggangi oleh perusahaan-perusahaan karena satu, bahwa perusahaan-perusahaan membutuhkan konsesi-konsesi baru yang kalau itu mereka urus ke Kementerian Kehutanan itu sulit atau berbiaya sangat mahal gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan ini melihat peluang di mana ada banyak sekali izin perhutanan sosial yang tidak operasional di tingkat tapak di lapangan. Nah, sehingga kami melihat dan kami menemukan izin-izin perhutanan sosial ini ditunggangi oleh perusahaan sebagai bagian dari upaya ekspansi pembangunan hutan tanaman. Dan ini menjadi legal oleh dokumen value matching. Padahal prakteknya, bayangkan saja, ini bukan bicara soal peningkatan kapasitas kelembagaan perhutanan sosial, bukan bicara soal bagaimana kelompok masyarakat punya skill untuk melakukan budidaya tanaman hutan, enggak, tapi justru dimaknai sebagai ekspansi atau sewa lahan. Hasil temuan kami di Jambi dan Riau, sewa lahan untuk perhutanan sosial itu 3,5 juta rupiah per 1 daur atau 5 tahun hektar. 3,5 juta untuk 1 hektar. Hektar. Dan disewa dalam jangka waktu 1 daur atau 5 tahun. Ini jauh dari marwah tujuan pembangunan perhutanan sosial itu sendiri gitu ya. Nah, dengan adanya value matching justru malah ini menjadi berbahaya. Kenapa? Karena itu menjadi legal dan menjadi lumrah, wajar. Karena untuk mencapai target pengurangan emisi. Padahal sebetulnya implementasi di lapangan jauh sekali dari 2 target atau 2 tujuan pembangunan perhutanan sosial. Berarti kalau misalnya kita ngomong soal substansi yang ideal, Mas, seandainya memang program value matching ini akan tetap berjalan sampai target 2030 itu, apa yang belum kita punya di dalam program ini gitu, Mas? Bila kita bisa beri masukan kepada pemerintah. Ya, saya pikir satu ya, dengan kita ingin mencapai tujuan net sink di tahun 2030, yang pertama adalah hentikan deforestasi hutan alam. Sudah harga matinya, itulah pokoknya. Itu yang belum tercapai. Ya, Mas. Bahkan kalau kita tanya orang awam, bagaimana kita agar mencapai target net sink 2030, pasti bicara soal lindungi hutannya, jaga mangrove-nya, jaga karsnya, jaga gambutnya, jangan sampai terbakar. Pasti bicara soal itu. Nah, sangat disayangkan, tapi di dalam dokumen value matching kita menemukan kamuflase seperti pembangunan hutan tanaman, rehabilitasi rotasi gitu ya, yang sebetulnya itu menyebabkan terjadinya deforestasi. Yang paling ideal adalah hentikan deforestasi, pulihkan ekosistem dengan cara melakukan rehabilitasi misalkan tanaman-tanaman buah yang menjadi preferensi masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, Mas Anggi, saya tertarik dengan istilah multi usaha yang disebutkan ada dalam 6 juta hektar perizinan hutan tanaman gitu, Mas. Itu multi usaha tuh apa sih, Mas, sebenarnya? Ya, itu juga bagian dari kamuflase sebetulnya. Jadi ketidakmampuan konsesi-konsesi di Indonesia untuk mengoperasionalkan atau menguntungkan konsesi-konsesi mereka. Hasil hitungan kami misalkan di hutan tanaman, bukan satu konsesi ya, tapi konsesi-konsesi seluruh hutan tanaman di Indonesia ini kita identifikasi hanya ditutupi 27% oleh hutan tanaman. Jadi sebetulnya itu bagian dari ketidakmampuan perusahaan untuk melakukan operasionalisasi izin. Maka agar dinilai atau dianggap menguntungkan, maka diberikan keleluasaan untuk melakukan jenis usaha lain selain dari misalkan membangun hutan tanaman. Contoh misalkan satu konsesi boleh juga membangun hutan tanaman, kemudian perdagangan karbon, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, madu, rotan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya motif dibalik dari multi usaha itu sebetulnya agar konsesi-konsesi ini tetap bisa eksis untuk menguasai hutan dan lahan yang ada di dalam konsesi mereka gitu ya. Yang pada akhirnya juga sebetulnya mereka tidak akan mampu untuk melakukan usaha
seperti yang dibayangkan atau yang ditargetkan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi sebenarnya konsep multi usaha ini sebelumnya udah ada belum? Atau hanya baru muncul ketika voluntary saja nih Mas? Iya, sama. Multi usaha juga istilah baru sebetulnya yang dikenalkan di dalam dokumen voluntary. Memang ada juga dalam peraturan menteri ya, di Permen Peraturan Menteri Turunan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 7 dan nomor 8. Ada juga disebutkan di sana gitu ya. Tapi sebetulnya itu juga hanya kamuflase saja untuk memperpanjang izin dari konsesi-konsesi. Kami temukan juga sebetulnya di Jambi. Ketika istilah multi usaha kehutanan itu digaungkan oleh Kementerian Kehutanan gitu ya, izin-izin yang tadinya tidur mau dicabut atau dievaluasi oleh KLHK, mereka mengajukan izin multi usaha atau perubahan rencana kerja untuk multi usaha. Yang paling populer ada 2 jenis multi usaha, yaitu satu adalah hutan tanaman energi, yang kedua adalah karbon. Kami temukan bahwa operasional hutan tanaman energi juga tidak berjalan di tingkat tapak gitu ya, dan KLHK sendiri melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari menyatakan bahwa izin konsesi di Jambi ini tidak operasional atau gagal untuk melakukan multi usaha. Jadi sebetulnya itu juga kamuflase. Gorontalo tadi yang Mas sebut itu contoh di mana tren hutan tanaman energinya sedang berkembang gitu ya Mas? Betul, bahkan kami mengidentifikasi ada 6 konsesi baru di mana keseluruhannya akan mengusulkan hutan tanaman energi. Jadi kami melihat bahwa Gorontalo ini akan menjadi epicentrum proyek kamuflase bioenergi di Indonesia, di mana saat ini sudah ada 4 perusahaan existing yang operasional ekspor membabat hutan alam, kemudian menjadikan sebagai bentuk lain ya, seperti wood pellet, kemudian diekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Nah Mas, yang saya juga tertarik di dalam artikel kolom yang dikirimkan oleh Mas Anggi adalah mengenai pembatasan akses publik terhadap dokumen penting. Nah itu yang ditemukan FWI seperti apa Mas? Ya, FWI sebagai organisasi yang mendorong transparansi dalam pengelolaan hutan di Indonesia sangat menyayangkan sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat itu ya, menutup sebagian besar, justru bukan sebagian kecil, sebagian besar data, informasi, dan dokumen-dokumen yang sebetulnya menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah dokumen publik. Contoh misalkan AMDAL, contoh lain misalkan SK izin, dokumen UKL, UPL, kemudian juga data ekspor, itu dikecualikan oleh kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang ini dimana menyebabkan sebetulnya publik menjadi sulit untuk melakukan kontrol terhadap implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kehutanan. Misalkan operasionalisasi izin, baik itu HPH, HTI, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum, perdagangan satwa, itu sulit dikontrol ketika dokumen-dokumen publik tadi ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi sepertinya memang ini didesain agar publik tidak tahu, sehingga menciptakan semacam kondisi asimetris informasi gitu ya, mengecoh publik, sehingga publik tidak bisa melakukan kontrol atas praktek yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan terhadap pengelolaan hutan di Indonesia. Ini perkembangan baru atau sebelumnya kontrolnya masih bisa lebih baik gitu Mas? Ya justru semakin kesini semakin buruk kinerja transparansi di sektor hutan dan lahan ya. Kami mencoba termasuk juga kami melakukan upaya-upaya untuk mendorong keterbukaan informasi dengan melakukan permohonan data dan informasi. Masih ada yang tidak dijawab, masih ada juga yang tidak direspon atau tidak dieksekusi gitu ya. Ada juga yang dibalas tapi digantung begitu. Jadi sebetulnya dalam konteks transparansi pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia kita mengalami kemunduran. Ini kita bicara soal rezim yang baru atau yang sejak masih era KLHK, ketika KLH dan Kementerian Kehutanan masih bergabung juga seperti itu? Masih sama sih sebetulnya. Jadi baik itu di zamannya Ibu Siti maupun di zamannya Pak Raja Juli begitu ya. Bahkan sistem informasi nih. Kalau kita bicara soal transparansi, pasti kita bicara soal sistem informasi di era digital saat ini ya.
Justru dalam sistem informasinya yang ada saat ini, publik dibatasi hanya sekedar tahu misalkan untuk mengecek berapa PNBP di sektor kehutanan. Sebelumnya masih bisa kita trace nama-nama perusahaan. Sehingga kita tahu, oh perusahaan ini tidak bayar PNBP, PSDHDR gitu ya. Atau perusahaan-perusahaan tertentu tidak melakukan pembayaran. Kita masih tahu. Tapi sekarang digeneralisir. Sehingga sebetulnya kontrol atau pengawasan di tingkat tapak menjadi melemah. Ya. Dan partisipasi publik juga pasti menurun gitu ya. Dan ini sangat disayangkan gitu. Jadi sistem informasinya mungkin bisa jadi semakin canggih, tapi informasinya dibatasi gitu ya, Mas? Ya, betul sekali. Jadi informasinya dibatasi, akses publik juga dibatasi. Jadi tidak semua publik bisa mencapai akses informasi atau terhadap sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Kehutanan. Saya juga heran, kenapa? Kalau memang niatnya untuk menutupi, ngapain dibentuk sistem informasi gitu ya? Dan ngapain juga ditutupi kalau memang tidak ada sesuatu hal yang harus ditutupi? Malah makin misterius, kita malah makin ingin tahu ya gitu ya, Mas. Betul. Semakin ditutupi kan kita semakin penasaran. Ada apa dengan tata kelola hutan Indonesia sehingga sebegitu kuatnya Kementerian Kehutanan mesti menutup sebagian besar data dan informasi. Mas Anggi, sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan, tapi sayang waktu kita terbatas. Ya semoga kita bisa dapat informasi yang lebih menarik lagi dari teman-teman FWI berikutnya. Gitu. Nah, Sobat Tempo, terima kasih sudah mengikuti obrolan Kolom Hijau Tempo pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.